Halo, salam jumpa bersama kami lewat video ini. Kami dari Kabel Tuhan, KTKC Bale-Bale Tuhan. Halo semuanya, kelompok kami mengangkat tema KTKC hidup beriman Kristiani di tengah dunia modern. Tentu tema KTKC ini berangkat dari fenomena atau realitas yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. Yang mana kehidupan dunia modern saat ini dengan perkembangan teknologi dan komunikasi membuat orang-orang atau kita semua tentunya merasa jauh dari Tuhan, merasa jauh dari sesama kita. Oleh karena itu, kami mengangkat tema ini untuk menjawab segala dinamika kehidupan iman kita, khususnya iman Kristiani di tengah dunia modern ini. Maka pada kesempatan ini, pada kesempatan KTKC kami ini, kami mengangkat tema ini untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan umat pada zaman sekarang ini. Kami mengangkat 4 pilar dalam kehidupan gereja dan juga kehidupan iman Kristiani, yakni berdoa, berderma, berkurban, dan bersaksi. Tema KTKC ini berangkat dari fenomena dan realitas hidup umat Kristiani, dan juga KTKC yang kami angkat ini juga karena ingin memenuhi syarat, yakni tugas kampus di Fakultas Teologi Weda Bakti Universitas Rata Dharma Yogyakarta. Kesempatan selanjutnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Frater Heribertus Grodahayon CSSR. Saya berasal dari Flores Timur, khususnya di Pulau Solor. Saya Frater Marianus Pascalis Bobo CSSR, berasal dari Nusa Tenggara Timur, terlebih khususnya di Pulau Sumba. Saya Frater Gaudensius Jamarius Redentus Umbu CSSR, berasal dari Pulau Sumba. Saya Frater Christophorus Acridodatus CSSR. Saya berasal dari Pulau Flores, khususnya di Makume. Semoga KTKC kami ini juga berguna untuk kita semua dalam perjalanan hidup kita, dalam dinamika hidup kita sehari-hari. Sekian perkenalan kami, dan selamat berdinamika bersama kami dalam video-video KTKC kami. Terima kasih. Halo semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah. Apa kabar? Saya harap semoga kita baik-baik selalu. Dan untuk ketiga komparator saya, apa kabar? Baik. Mari kita menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Halo, salam sang penebus. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan KTKC kita dengan tema makna hidup doa. Kita sebagai umat beragama, tentunya doa itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Karena doa menjadi bagian yang integral dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita akan mendalami makna doa sebenarnya. Sebab doa sudah menjadi koneksi kita dengan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam kesempatan ini, tanpa memperpanjang kata lagi, kita akan memulai KTKC kita dengan lagu pembuka. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerah rahmat kehidupan yang masih boleh Engkau perkenankan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami hendak merenungkan sabda-Mu. Kami mohon berkat-Mu, semoga sabda-Mu yang akan kami renungkan ini menghasilkan buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak.
Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendengarkan bacaan pertama dan bacaan Injil. Secara umum yang dikatakan dari dua bacaan ini adalah bagaimana kita harus menghidupi doa itu dalam diri kita atau dalam kehidupan sehari-hari kita. Doa menjadi sesuatu yang sangat penting, dan ini ulang-ulang ditekankan oleh Yesus sendiri. Dan dalam bacaan pertama dikatakan oleh Paulus, kita harus bertekun dalam doa. Seperti dalam bacaan Injil yang baru kita dengar, perumpamaan tentang seorang hakim. Hakim ini digambarkan dengan seseorang yang tidak takut akan Allah dan juga tidak menghormati siapapun. Nah, tapi di sisi lain, ketika seorang janda datang terus-menerus padanya memohon untuk mengurus atau membela haknya dalam sebuah pengadilan, dia akhirnya juga karena tidak mau diganggu, akhirnya ya sudah, daripada dia selalu mengganggu saya, sudah saya selesaikan masalahnya, membela dia supaya jangan lagi mengganggu saya. Ya. Ini bagaimana sebuah niat kita yang tanpa putus asa bisa meluluhkan hati seseorang. Ya, doa ini juga sebenarnya menjadi cara kita untuk meluluhkan hati Tuhan. Bagaimana kita harus datang terus-menerus, dan dalam bacaan yang kita dengar dikatakan kita harus bertekun dalam doa. Doa di sini sendiri adalah sebuah persekutuan kita dengan Tuhan. Kita berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Seperti Santa Cecilia mengatakan, doa menjadi cara sederhanaku untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Jikalau kita ingin hidup seperti Tuhan, seperti Yesus, seperti yang diteladani dari hidupnya, dia juga selalu mencontohkan sikap doanya itu. Ketika dia hendak ditangkap, ketika di Taman Getsemani, dan beberapa contoh lain, dia selalu mengambil waktu untuk berdoa. Hendaknya kita juga harus tetap teguh dalam berdoa. Dalam katekese kita pada kali ini, pada bagian sharing nanti setelah ini, mungkin kita akan mendalami lagi dua tema penting, yakni apa itu doa dan mengapa kita harus berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagi orang percaya, bagi kita semua yang menghidupi doa itu dalam diri kita, doa itu hendaknya menjadi nafas hidup kita. Bayangkan saja ketika kita tidak bernafas, apa yang terjadi? Sebuah kematian. Jadi kematian dalam arti ini adalah hilangnya hubungan kita dengan Tuhan, putusnya relasi kita dengan Tuhan. Nah, dengan doa ini menjadi sebuah koneksi kita dengan Tuhan, seperti Santa Cecilia mengatakan, cara untuk berkomunikasi dengan Allah. Bayangkan saja ketika kita hendak berkomunikasi dengan orang yang jauh, ya dalam
pada zaman sekarang itu kita menggunakan HP. Ya, HP ini mungkin yang kita sebut dengan doa. Bahwa kita bisa sampai berkomunikasi dengan mereka yang jauh karena kita terkoneksi oleh HP itu. Kita sama-sama memiliki HP. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa sebenarnya yang terjadi ketika kita berdoa? Yang terjadi adalah sebuah komunikasi yang mendatangkan rahmat kepada kita. Itu ada sebuah hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan atau Bapa kita, seperti kita mengambil bagian dalam keputraan Yesus yang memanggil Allah sebagai Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mungkin pendalaman kita tentang sharing ini nanti bersama teman-teman frater mungkin akan lebih menghantar kita pemahaman kita tentang dua tema pokok tadi. Apa itu doa dan mengapa kita harus berdoa. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu dalam hidup kita menghidupi doa itu sebagai sesuatu yang integral, sesuatu yang melekat dalam diri kita, seperti saya katakan tadi, doa menjadi nafas. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dan juga teman-teman frater, kita telah mendengarkan renungan singkat tadi tentang dua bacaan yang menceritakan atau mengisahkan tentang doa itu sendiri. Pada kesempatan ini kita akan mendalami dua tema pokok kita, yakni apa itu doa dan mengapa kita harus berdoa. Dan sebelum masuk lebih dalam tentang pembahasan dari dua tema ini, saya mau memulai sharing ini dengan bertanya kepada teman-teman yang ada di sini, mungkin bisa mengisahkan bagaimana ya kehidupan doa mereka, seperti tema katekesi kita, makna hidup doa. Mungkin mereka bisa menyaringkan sedikit tentang bagaimana hidup doa mereka. Ya, kita mulai saja dari teman yang nama siapa? Frater siapa? Frater Kalis. Ya, Frater Kalis. Ada dua pertanyaan di sini, yakni apa itu doa dan mengapa kita harus berdoa. Ya, doa itu bagi saya itu merupakan peristiwa di mana saya secara pribadi itu bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan dalam keheningan ataupun dalam kita mengikuti misa atau lain sebagainya. Ya, ikut. Kira-kira Frater Kalis ketika macam bertemu dengan Tuhan itu, kira-kira alasannya apa? Atau mengapa kita harus berdoa? Seperti yang kita ketahui bahwa doa itu ketika kita berbicara dengan Tuhan, waktunya kita secara pribadi bertemu dengan Tuhan, maka menurut saya itu kenapa kita harus berdoa? Kita harus berdoa karena semua hal yang kita lakukan mulai diawali dengan doa. Sebab jika tidak, pasti ada saja suatu kendala atau hal apapun yang bisa menjadi penghalang saat kita melakukan suatu kegiatan. Tapi bagi pribadi saya, berdoa bagi saya sangat penting, sebab terutama dalam menjalani panggilan saya sebagai seorang frater, yang menjadi patokan saya doa. Sebab dalam perjalanan panggilan saya banyak sekali cobaan-cobaan, tantangan yang saya hadapi. Jadi untuk menjauhi semua itu, saya harus menenangkan diri dan membawa semuanya itu dalam doa. Maka dari doa itu saya mengalami ketenangan, kedamaian, karena telah menyampaikan semua isi hati saya kepada Tuhan. Mungkin kira-kira seperti itu, Frater Kalis. Baik, terima kasih Frater Kalis. Jadi dari jawaban Frater Kalis ini, doa itu adalah bertemu dengan Tuhan. Dan kenapa harus berdoa? Supaya segala sesuatu diawali dengan doa, supaya tidak ada halangan atau rintangan.
Dengan berdoa juga mungkin kita tidak serta-merta menghilangkan semua halangan rintangan, tapi di situ Tuhan memberikan kekuatan kita untuk sampai pada tadi dikatakan Frater Kalis, sampai pada ketenangan dan juga ya kebahagiaan itu sendiri. Terima kasih Frater Kalis. Berikut ya kita beralih ke pemuda tampan dari Solo. Nama siapa? Frater Heris. Oh, siapa? Kalau secara pribadi, Ini memang pribadi. pribadi kalau menurut saya, Ya. saya maksudnya, menurut saya doa itu bagaimana kesempatan kita curhat dengan Tuhan. Karena pengalaman saya itu ketika mengalami kesulitan dalam hidup saya, khususnya kesulitan dalam menjalani panggilan saya, itu bagaimana saya mengambil waktu untuk curhat, untuk berdialog dengan Tuhan dalam doa-doa saya. Karena terkadang kita itu lalai dalam doa. Kita sering berdialog bukan dengan Tuhan, tetapi dengan alat telekomunikasi yang kita miliki. Kita sering memposting segala hal yang ada dalam diri kita di media sosial dan lain sebagainya. Dan menurut saya doa itu bagaimana kita curhat dengan Tuhan. Segala hal yang kita alami dalam hidup kita curhat bersama dengan Tuhan. Mungkin itu saya. Ya. Nah, kalau gitu yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Ya, karena kita orang beriman Katolik, kita berdoa karena memang itu menjadi kebutuhan kita, kebutuhan dalam hidup kita. Bukan hanya kita makan, minum dan lain sebagainya, tapi doa menjadi kebutuhan utama bagi kita. Saya secara pribadi sebagai seorang biarawan, doa menjadi kekuatan bagi saya, di mana di saat saya mengalami kelemahan, di saat saya mengalami tantangan dalam hidup saya, dalam panggilan saya, di situ saya berdoa. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seperti yang Tuhan katakan, kalau kamu mengalami kesulitan, masuk dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoa. Nah, itu adalah berdoa yang baik menurut Tuhan dan juga yang harus kita teladani dalam hidup kita. Dan saya secara pribadi mengalami kekuatan karena itu. Jadi mengapa harus berdoa supaya menerima kekuatan juga dari Tuhan ya. Sangat bagus Frater dan sangat memberi inspirasi ya. Terima kasih. Dengan cara berdoa yang sederhana Frater. Baik, yang berikut dari siapa? Frater Akri. Menurut saya doa itu benar bagaimana kita bercerita dengan Tuhan. Kenapa saya mengatakan bercerita? Ya seperti tadi itu yang saya alami selama saya hidup. Jadi saya simpel saja berdoa berarti kita bercerita dengan Tuhan. Itu menurut saya. Mengapa saya harus berdoa? Ya seperti yang kita ketahui bahwa Frater sudah bawa renungan tadi dan dijelaskan oleh Frater Kalis, Frater Heris. Ya itu sudah menjadi sebuah kebutuhan dasar. Di mana kita mengalami kesulitan, kesusahan, ya kita harus jangan lupa berdoa. Karena dengan berdoa pasti kita mengalami jalan keluar dari kesusahan dan kesulitan. Mendengar jawaban dari tiga teman ini, doa itu sangat ya sederhana dimaknai dengan sebuah perjumpaan dengan Allah SWT. Misalnya itu bertemu dengan Allah, ini curhat, ini bercerita. Jadi dari tiga jawaban ini apa itu dua ya sebenarnya perjumpaan dengan Allah. Lebih dalam lagi itu bahwa kita doa itu menjadi sebuah persekutuan dengan Allah. Bahwa kita bersatu dengan Allah itu dalam doa. Mengapa harus berdoa? Saya juga mendengar dari jawaban teman-teman ini lebih pada bagaimana nanti dari komunikasi kita berjumpa dengan Tuhan, curhat ya kita memperoleh sebuah rahmat untuk ya memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup kita sehari-hari. Ya, seperti Frater Kalis, segala sesuatu diawali dengan doa. Bukan supaya kita terhindar dari halangan-halangan. Semua pasti akan ada halangan yang kita jumpai. Tapi yang terpenting dari ini adalah
bagaimana dari doa itu kita menerima atau mendapat sebuah kekuatan dari Tuhan. Seperti dalam renungan tadi, saya katakan, menurut Santa Cecilia sendiri mengatakan bahwa doa itu adalah cara sederhananya untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Itu sangat jelas di sini. Tak ada cara lain untuk kita bisa sampai kepada Tuhan atau kita bisa berbicara dengan Tuhan, itu melalui doa-doa kita. Banyak model doa, doa mohon kesembuhan, doa mohon ini, tergantung motivasi kita atau intensi kita mau apa. Ya nanti pada video berikut, pada bagian berikut kita akan mendalami soal satu tema lagi mengenai bagaimana seharusnya kita berdoa dengan macam-macam bentuk doa. Sampai ada beberapa kali itu yang bertanya, "Frater, bagaimana doa yang benar? Bagaimana doa yang benar?" Ya, dari Frater Harris bilang doa yang benar itu masuk ke kamar, kunci pintu dan berbicara dengan Allah. Itu sangat banyak variasi versi. Kalau kita bilang doa itu begini yang benar, tapi pada bagian berikut nanti saya mungkin akan menjelaskan lagi bagaimana seharusnya kita berdoa. Baik, mungkin saya mau mendengar sedikit pengalaman, boleh kita bilang mungkin pengalaman iman dalam doa itu. Silakan Frater Kaius. Dalam menjalani panggilan saya sebagai seorang frater, seorang biarawan, doa itu menjadi satu hal yang paling penting bagi saya. Satu hal yang paling konkret itu ketika saya mengalami suatu goncangan atau kemunduran dalam panggilan, saya tuh selalu ingin mendekatkan diri kepada Tuhan itu dengan berdoa. Di mana di situ saya membangun relasi dengan Tuhan, bagaimana saya meminta petunjuk dan menenangkan batin saya supaya saya jangan berpikir selalu ke arah negatif, melainkan selalu ke arah yang positif. Maka dari doa itu sendiri saya muncul refleksi-refleksi dari pribadi saya untuk tidak terlalu berpikir bahwa segala sesuatu itu harus ke arah negatif, tapi melalui doa itu kita dapat aura-aura positifnya. Jadi setelah berdoa maka saya juga mengalami kedamaian, saya mengalami suatu kekuatan baru untuk menjalani panggilan saya sebagai seorang biarawan, saya sebagai seorang frater. Demikian. Frater Harris. Ya, Frater Harris. Pengalaman kecil saja. Ketika saya sudah berada di sini di Jogja, saya menjalani perkuliahan. Ketika ujian, ini ujian akhir semester, ini ujian tertulis. Memang saya sudah mempersiapkan bahan pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban-jawaban yang memang pastinya akan keluar pada saat ujian. Saya sudah belajar dengan baik, tapi ketika mau ujian, ketika masuk kelas, merasa gugup dan hilang semua apa yang saya pelajari. Blank. Istilah kerennya blank. Terus saya berdiam sejenak. Saya dalam hati saya mengatakan apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya mencoba untuk berdoa. Sejenak saya berdoa. Terus kita dibagikan kertas jawaban dan juga pertanyaan. Saya mulai duduk sejenak dan juga mengingat apa yang telah saya pelajari. Dan ternyata dengan sendirinya saya membaca pertanyaan, terus dengan sendirinya apa yang saya pelajari selama ini itu mengalir dan saya menulis dengan baik. Dan pada akhirnya saya juga memperoleh hasil yang memuaskan juga. Itu bagian dari refleksi saya tentang doa, bagaimana di saat kita mengalami kesulitan atau hal-hal yang meragukan kita, kita terus terang terhadap Tuhan, mengatakan apa yang menjadi keberatan dalam diri saya, pasti Tuhan akan menunjukkan jalan. Mungkin itu saya katakan. Baik, Frater. Sangat sederhana namun memberi makna yang mendalam. Ya, sekarang ke Frater Akri. Ya, terima kasih Frater. Dari Frater Kaius mengenai panggilan, dan Frater Harris mengenai pengalaman kuliah.
Mungkin saya sedikit sama dengan Frater Heris. Nah, ini Sama saja tidak oh iya sama. Frater Heris. Kalau saya punya ini begini, Frater. Saya mengalami saat saya benar-benar mengalami kesulitan di waktu itu. Itu saat mengerjakan tugas filsafat, yaitu tugas dari Romo Karetmoko. Nah, itu kan Romo suruh kita buat paper, menyiapkan sampah dia. Ya, kita sama-sama. Nah, waktu itu saya tidak tahu, kan Romo suruh mencari sumber seperti ini seperti itu. Dan saya pernah ke perpus, tapi sumber yang dibutuhkan Romo itu saya tidak dapat di perpus. Saya tidak tahu harus bagaimana dan bagaimana. Tetapi dalam kesempatan itu saya benar-benar putus asa. Nah, saya hanya duduk diam, tetapi tanpa saya sadari, saya mengatakan bahwa Tuhan tolong saya. Dan bahwa itu sama sebab itu saya sedang berdoa, dan itu Tuhan memberi jawaban. Itu pas kebetulan Frater Gusti masuk. Lalu saya tanya kepada Frater Gusti, Frater tahu tentang pelajaran ini kan? Lalu Frater, oh iya adik, saya tahu. Frater tolong kasih sumber. Nah, dengan itu saya mendapat sumber dari Frater Gusti, makanya saya bisa mengerjakan tugas itu. Itu yang saya merasa bahwa Tuhan itu benar-benar ada dalam doa saya. Terima kasih pendengar. Baik, bagus brother. Mungkin ya kalau dari saya sendiri, ya karena saya itu lebih doanya itu lebih pada ya devosi kepada Bunda Maria. Ini yang saya sangat rasakan itu ketika masa novisiat. Itu ada istilahnya kalau ini desolasi, kekeringan iman, apa namanya, antara ada dan tiada lah gitu dalam biara waktu itu. Jadi bagaimana dengan masalah selama setahun itu tidak pernah keluar ini, jadi ya boleh dibilang itu anak-anak sekarang jiwa mudanya meronta-ronta gitu. Wah, Sebenarnya kita mau bebas begitu, tapi ditekan dengan aturan ini hidup berapa begini, jadi kadang baik menjadi sebuah rutinitas saja. Ini itu dilarang, ini itu ada batasan, ini ya. Itu macam akhirnya buat saya berpikir lagi begini, kenapa? Apakah harus tinggalkan ini? Sangat-sangat bergejolak dalam diri, berkulat dengan perasaan itu. Nah, dalam doa itu saya doa kepada Bunda Maria. Ya, kenapa saya memilih itu? Karena mungkin pengalaman saya sehari-hari masih kecil, kedekatan dengan seorang ibu, hanya memilih Maria, bukan mau menomorduakan Tuhan, tapi mau bersama-sama dengan Bunda Maria berdoa. Ini udah, saya berdoa ke Bunda Maria, mohon bantuan doanya ini. Dan ya, sampai sekarang saya masih berjumpa Redentoris dan saya dikuatkan begitu. Jadi itu pengalaman kau bisa dengan doa sama seperti teman-teman, dikuatkan, diberi jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang ya memenuhi pikiran kita, hati kita yang mempertanyakan ini. Tuhan selalu ada dan menjawab semuanya. Jadi itu pengalaman konkret saya tentang doa itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan juga teman frater yang di sini, mungkin gambaran secara umum tentang doa itu sudah kita dengar bersama, tentang apa itu doa, mengapa kita harus berdoa, dan pengalaman yang pernah kami alami mungkin sudah bisa memberi gambaran kita tentang bagaimana hidup doa itu, makna hidup doa itu. Nah, kita benar-benar tersapa oleh Tuhan. Di sini ada setidaknya dua hal yang berjalan bersama begitu. Setidaknya ya Tuhan memberi rahmat kepada kita, tapi di sisi lain Tuhan juga mau partisipasi aktif dari kita atau kerelaan kita untuk datang kepadanya. Ya, Tuhan selalu ada. Nah, kapan kita menyadari Tuhan itu ada? Ya dalam pengalaman konkret kita. Tidak cukup dalam pengalaman konkret, yaitu dalam pengalaman doa kita, hidup doa kita. Di situ kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita telah bercerita bersama tentang atau berdiskusi bersama, sharing tentang apa itu doa dan mengapa harus berdoa.
alasan dari kita harus berdoa juga ya ada dalam Alkitab sendiri, dan Alkitab sendiri itu tidak pernah berhenti menasihati kita untuk tetap bertekun dalam doa, karena itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Ya, Yohanes 14:12 berbunyi demikian, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini kata-kata Yesus, bahwa siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus, dia juga melakukan pekerjaan. Jadi ketika kita bilang kita Katolik, kita beragama, kita percaya pada Tuhan, kita juga harus meneladani apa yang dilakukan seperti Yesus sendiri. Ada waktu-waktu tertentu dia menepi, dia pergi menyendiri untuk berdoa. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, para frater, hasil dari sharing kita ini ya tidak cukup sampai di sini, kita hanya menceritakan mungkin saja ini pengalaman yang sudah beberapa waktu yang lalu. Saya sendiri itu sudah berapa tahun pas masih novisiat, mungkin setelah kesini lupa lagi untuk berdoa karena kesibukan kuliah. Ya bukan lupa sih, sering berdoa, tapi kadang terkesannya itu hanya sebuah rutinitas aturan biara, kurang menyadari doa itu sendiri. Jadi saya mengajak kita untuk mengambil sebuah aksi konkret kita dari hasil katekese kita, dan juga mungkin Bapak Ibu saudara-saudari di rumah dengan pengalaman-pengalaman yang pernah dialami, sekarang kita mulai kembali sadari begitu pentingnya hidup doa itu, dan kita coba membangun langkah baru bagaimana kita menghidupi kembali hidup doa kita. Konkretnya seperti apa? Saya mengajak kita, mungkin kalau dalam biara ya sudah ada waktu-waktu tertentu untuk berdoa. Saya mengajak teman-teman frater, mungkin di dalam kamar itu ada, istilah kami itu pojok doa ya. Kalau untuk Bapak Ibu saudara-saudara di rumah, mungkin aksi yang konkret yang bisa diambil menurut saya itu ya kita mulai dari doa malam bersama, doa dalam keluarga, itu bagaimana berkumpul bersama, berdoa bersama. Nah di sini waktu dimana bisa juga men-sharingkan pengalaman seharian itu, bagaimana Bapak menceritakan, oh hari ini kerjanya begini, atau anak begini, sekolah begini, atau apalah pengalaman di-sharingkan, atau ada persoalan perlu dibicarakan, dan semua itu ditutup dalam doa, dipersembahkan kepada Tuhan. Saya rasa itulah persembahan yang paling berharga untuk Tuhan, yang paling konkret dalam kehidupan keluarga kita, dan yang benar-benar berasal dari keluarga hati nurani kita, yaitu saya rasa doa bersama itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Keluarga kita, pengalaman semuanya diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin itu aksi yang kita bisa lakukan. Dari saya demikian. Terima kasih banyak untuk waktunya, sharingnya, ya sangat memberi inspirasi, sangat memberi kekuatan juga bagi saya, mungkin bagi teman-teman dan Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengarkan katekese ini secara online. Ya, terima kasih banyak. Semoga Tuhan selalu memberkati kita di setiap usaha kita untuk menghidupi lagi doa dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. 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 Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman frater, setelah kita mendengar dan merenungkan tema tentang doa dalam katekesi kita pada kesempatan ini, marilah kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, khususnya dalam sharing kami pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang kami sharingkan mengenai pengalaman doa kami, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami,
sehingga kami senantiasa dekat dengan Dikau dalam seluruh pergumulan hidup kami sehari-hari. Demikianlah doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.